Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Survei Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dari Perusahaan Manufaktur di Swedia. Nah, ini yang pertama ada identitas papernya. Judul aslinya itu Enterprise Research Planning Survey of Swedish Manufacturing Firms dengan penulis Jan L. Hager dan Erik Solden dan dipublikasikan di Europe Journal of Operational Research. Nah, yang pertama ini ada abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan dari sebuah artikel atau jurnal ya. Di dalam ini dijelaskan bahwa ERP merupakan jenis sistem informasi baru untuk integrasi perusahaan dengan menambahkan fungsionalitas ke sistem perencanaan sumber daya manufaktur sebelumnya. Nah, tujuan dari ERP ini adalah untuk mengintegrasikan fungsi dan proses dalam perusahaan manufaktur. Nah, dalam makalah ini juga penulis menyajikan sebuah survei implementasi ERP di perusahaan manufaktur di Swedia yang memberikan atau berkaitan dengan penetrasi sistem ERP, proses pra-implementasi, pengalaman implementasi, konfigurasi sistem ERP, manfaat, dan arah masa depan. Nah, selanjutnya ini ada pendahuluan. Pendahuluannya ini berisi mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Research Planning adalah sistem informasi berbasis komputer untuk integrasi perusahaan. ERP ini menggantikan sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau MRPII dan perencanaan kebutuhan bahan atau MRP yang sebelumnya, serta perspektifnya juga lebih luas daripada manufaktur. Nah, sistem ERP ini secara khusus menjelaskan kebutuhan integrasi program aplikasi untuk berbagai fungsi atau proses bisnis di perusahaan manufaktur, seperti penjualan, akuntansi, dan manufaktur. Nah, dalam makalah ini, penulis itu kan menyajikan survei penerapan sistem ERP di perusahaan manufaktur yang di Swedia. Swedia sendiri telah lama dianggap sebagai pengadopsi awal teknologi informasi dan komunikasi baru dan merupakan negara asal bagi beberapa vendor ERP terkemuka seperti contohnya Intentia, IFS, dan IBS. Oleh karena itu, menjadi suatu kepentingan umum untuk menyelidiki pendekatan dan pengalaman perusahaan manufaktur di Swedia ini. Nah, selanjutnya tadi survei mencakup penetrasi sistem ERP, proses pra-implementasi, pengalaman implementasi, konfigurasi sistem ERP, manfaat, dan arah masa depan. Makalahnya sendiri ini disusun yang pertama, membahas metodologi penelitian dan karakteristik perusahaan yang merespons atau menanggapi. Yang kedua, itu mempresentasikan dan menganalisis hasil studi Swedia. Yang ketiga, memberikan beberapa komentar komparatif terkait studi Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ini ada metodologi penelitian. Survei yang dilaporkan telah dikirim ke anggota plan yang dipekerjakan dalam perusahaan manufaktur di Swedia. Kuesioner atau survei ini berfokus pada 6 bidang yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada bulan November, penulis mengirim kuesioner kepada anggota plan di 511 perusahaan yang berbeda dan merupakan seluruh anggota plan di perusahaan manufaktur Swedia. Nah, untuk surveinya sendiri menggunakan 3 format pertanyaan. Yang pertama ada skala Likert, yang kedua berbagai respons, dan yang ketiga jenis pertanyaan respons terbuka. Pada Januari 2001, 190 tanggapan dapat digunakan dan diterima dengan tingkat tanggapan sebesar 37,2%. Dengan angka ini bisa dikatakan atau dianggap sangat baik untuk jenis survei seperti ini. Nah, selanjutnya ada karakteristik perusahaan. Karakteristik responden dan perusahaan dirangkum dalam tabel 1 yang nanti akan saya tampilkan. Nah, posisi responden di perusahaan itu biasanya terkait dengan perencanaan dan pengendalian manufaktur, baik manajer logistik atau rantai pasokan atau manajer pengendali produksi atau inventaris. Mayoritas perusahaan yang merespons memiliki pendapatan akhir 50 juta dolar atau kurang.
dan memiliki kurang dari 500 karyawan. Namun, sampel ini juga mencakup perusahaan besar dan divisi besar di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk titik penetrasi pesanan menentukan titik di sepanjang proses produksi total di mana pelanggan terkait dengan produk tertentu yang diproduksi. Nah, dua pilihan berbeda dikontraskan nih, yaitu ada make to stock atau MTS versus make to order, yaitu MTO. Nah, MTO ini mencakup situasi engineer to order dan assemble to order. Dengan demikian, lingkungan manufaktur tempat operasi penyelesaian dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan aktual dikumpulkan dalam opsi MTO. Selanjutnya, MTO mendominasi di 59,6 perusahaan, sedangkan 31,4 perusahaannya lainnya didominasi oleh MTS. Untuk distribusi pilihan proses memperhitungkan bahwa perusahaan manufaktur mungkin saja memiliki campuran proses. Nah, setiap perusahaan itu membagi 100% di antara 5 pilihan proses dasar. Yang pertama, project, kedua job shop, ketiga flow shop, keempat line, dan yang terakhir continuous process. Nah, saturasi paket ERP di perusahaan manufaktur Swedia ini menunjukkan bahwa bagian besar responden sudah terbiasa dengan konsep sistem ERP. Sebanyak 83,6% telah menerapkan atau sedang dalam proses menerapkan sistem ERP ini. Nah, dengan demikian, pengalaman perusahaan manufaktur Swedia kemungkinan besar akan menjadi tolak ukur yang layak bagi perusahaan manufaktur di negara lain. Jika dibandingkan dengan studi AS, peneliti menemukan bahwa perusahaan manufaktur Swedia berukuran agak lebih kecil. Pendapatan dapat dilihat dari pendapatan tahunan dan jumlah karyawannya. Untuk mengenai saturasi ERP, 74,6% dari perusahaan Swedia telah memasang sistem paket ERP dibandingkan dengan 44,1% di Amerika Serikat. Nah, di sini ada tabel 1 yang menjadi rangkuman dari karakteristik perusahaan. Bisa dilihat ya dari responden, posisi respondennya itu paling banyak ada di logistik, terus memiliki pendapatan rentangnya itu 16-50 juta dolar, sebanyak 29,9%, dan memiliki karyawan paling banyak itu berkisar 150 sampai 500 karyawan. Nah, selanjutnya ada hasil survei. Hasil yang disajikan dalam bagian ini itu didasarkan pada perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP. Dengan demikian, perusahaan yang baru berencana untuk menginstal sistem ERP dalam 18 bulan ke depan, serta perusahaan yang tidak memiliki rencana untuk sistem ERP tidak termasuk dalam hasil di sini gitu. Dan menyisakan sebanyak 158 perusahaan manufaktur atau sekitar 83,2% dari responden. Selanjutnya ada proses pra-implementasi. Pada tabel 2 itu merangkum jawaban tentang aktivitas-aktivitas yang mengarah pada implementasi paket ERP. Motivasi perusahaan untuk menerapkan ERP didasarkan pada skala Likert 5 poin dengan faktor preset. 2 faktor motivasi yang paling sering dikutip adalah mengganti sistem lama dan menyederhanakan dan membakukan sistem. Sedangkan merestrukturisasi organisasi perusahaan, menyelesaikan masalah Y2K, dan tekanan untuk mengikuti pesaing memiliki dampak yang paling rendah. Kebanyakan perusahaan itu mengajar satu paket yang digabungkan dengan sistem lain. Nah, selanjutnya untuk solusi campuran yang mencakup beberapa paket ERP ditemukan pada 10,4% kasus. Pendekatan yang paling umum sejauh ini adalah metode pengembalian yang diikuti dengan laba atas investasi. Perusahaan Swedia dan Amerika Serikat menunjukkan beberapa kemiripan ya.
Beberapa kesamaan, terutama itu yang berkaitan dengan motivasi untuk mengimplementasikan sistem ERP, di mana peringkat dan rata-rata hampir identik dalam kedua studi tersebut. Untuk perusahaan AS lebih cenderung melakukan evaluasi ekonomi dan sedikit lebih optimis tentang kembalinya investasi sistem ERP. Nah, di sini tabel pre-implementasi activity-nya. Dengan di sini juga terlihat estimasi sistem ERP-nya itu bertahan paling banyak itu sekitar 5 sampai 7 tahun lamanya. Dan dengan pendekatan ada yang memakai single ERP package, single ERP package with other system, multiple ERP package with other system, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada pengalaman implementasi. Untuk waktu implementasi serta biaya implementasi berbeda secara substansial antar perusahaan. Rata-rata waktu pelaksanaan adalah 17 bulan dengan median 12 bulan. Dan rata-rata total biaya pelaksanaan adalah 1,68 juta dolar dengan median 0,75 juta dolar. Sebagian besar perusahaan telah mengikuti strategi implementasi dari Big Bang dan menerapkan sistem ERP di seluruh organisasi pada satu waktu. Biaya perangkat lunaknya ini menyumbang seperempat dari total biaya ERP, dilampaui oleh konsultasi sebagai biaya tertinggi dalam proses implementasi, biaya pelatihan dan tim pelaksanaan mencapai 25% lainnya. Rincian biaya ERP menurut ukuran perusahaan dalam hal pendapatan tahunan pada tabel 4 ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil biasanya menggunakan sistem ERP yang lebih kecil pula dan anggaran yang lebih kecil, dengan investasi ERP cenderung relatif lebih berat untuk perusahaan kecil. Nah, untuk perusahaan kecil, biaya ERP menyumbang 3,5% dari pendapatan tahunan, sedangkan biayanya sekitar 1% untuk perusahaan besar. Ini memiliki pola yang sama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian Amerika Serikat. Nah, ini biayanya itu misal 0,5 sampai 1,5, paling banyak itu mendapat pendapatan sekitar 51 sampai 250 juta dolar saat perusahaan mengimplementasikan sistem ERP ini. Nah, lalu di sini ada konfigurasi sistem ERP. Karena ada sejumlah vendor perangkat lunak ERP Swedia, tidak mengherankan bahwa penyedia sistem ini juga mendominasi penerapan sistem di perusahaan manufaktur Swedia. Modul yang terkait dengan proses time to customer adalah yang paling sering diterapkan, tetapi juga paling sering disesuaikan. Ini adalah pembelian, entry pesanan, manajemen bahan, dan perencanaan produksi. Perlu diperhatikan juga bahwa pembelian adalah modul yang paling sering, bahkan lebih sering diimplementasikan daripada modul perencanaan dan kontrol manufaktur tradisional seperti manajemen material dan perencanaan produksi. Namun keempat modul tersebut memiliki tingkat penetrasi 90% atau lebih tinggi. Penerapan relatif kustomisasi menunjukkan bahwa modul yang paling sering diterapkan juga merupakan modul yang paling dimodifikasi. 4 modul yang disebutkan itu memiliki frekuensi implementasi tertinggi, memiliki frekuensi penyesuaian 60-70%. Pada frekuensi implementasi yang paling rendah, 50 atau lebih rendah, serta kustomisasi 36 atau lebih rendah, penulis menemukan manajemen kualitas, pemeliharaan, dan manajemen R&D. Nah, untuk perusahaan Swedia tertarik menggunakan sistem ERP Eropa, sementara studi AS menempatkan SAP, Bind, dan PeopleSoft sebagai sistem yang paling populer. Perusahaan Swedia biasanya menerapkan lebih banyak modul. Semua modul individu memiliki frekuensi implementasi yang lebih tinggi
di Swedia, kecuali akuntansi keuangan yang merupakan modul yang paling sering diterapkan di Amerika Serikat. Entry pesanan dipilih sebagai nomor 1 dalam studi Amerika Serikat, diikuti oleh distribusi atau logistik, perencanaan produksi, dan manajemen material. Dengan demikian, proses rantai pasokan dari pemasok melalui manufaktur ke pelanggan pada umumnya penting dan memerlukan beberapa penyesuaian untuk mendukung kebutuhan masing-masing perusahaan dan hubungannya dengan mitra rantai pasokan. Nah, bisa dilihat ya di sini single ERP package implementasinya itu mungkin dia banyak 30% paling banyak digunakan. Lanjut lagi, di sini ada manfaatnya ini berisi perusahaan yang menerapkan sistem ERP mengalami peningkatan kinerja terutama dari perspektif informasinya. Masalah seperti interaksi dengan pelanggan dan pemasok, pengirim tepat waktu, biaya operasi, tingkat persediaan, dan pengelolaan kas telah terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah. Di sisi lain, biaya teknologi informasi tidak berkurang. Dengan demikian, kecepatan, kualitas, dan ketersediaan informasi telah meningkat, tetapi biaya teknologi informasi tidak menurun. Walaupun tidak menurun, setidaknya tidak menaik, karena hasil yang didapatkan pun meningkat ya, jadi itu tidak masalah. Nah, ada arah masa depan. Sebagian besar perusahaan telah menerapkan sistem ERP, sedang merencanakan atau mempertimbangkan berbagai ekstensi ke sistem. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 8, ini mayoritas perusahaan bahkan tidak mempertimbangkan sistem manajemen hubungan pelanggan dan kemampuan intelijen bisnisnya. Metrik terkait integrasi rantai pasokan menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, tetapi secara keseluruhan pola-pola tersebut serupa. Nah, di sini ada kayak tying your customers to your ERP system, data warehouse, business or e-commerce enable untuk implementasinya sebesar 15,3 dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada kesimpulan. Makalah ini mempelajari penerapan sistem ERP di perusahaan manufaktur Swedia dengan respons rate 37,2% dari perusahaan yang dihubungi. Survei ini juga mampu memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai status permasalahan implementasi sistem ERP. Selanjutnya, perusahaan manufaktur Swedia mengadopsi sistem ERP secara luas. Sebanyak 83,6% telah menerapkan sistem seperti itu atau sedang dalam proses penerapan. Untuk biaya penerapan sistem ERP ini berkisar dari rata-rata 0,5% pendapatan tahunan untuk perusahaan besar hingga rata-rata 3,5% untuk perusahaan kecil. Nah, perusahaan Swedia ini juga sering memilih untuk mengimplementasikan sistem ERP dari vendor Swedia sendiri gitu. Untuk modul yang diimplementasikan juga cenderung merupakan modul manajemen produksi inti yang terlibat dalam proses pemesanan pelanggan. Modul ini juga merupakan modul yang paling membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa maturitas ERP pada perusahaan manufaktur Swedia ini tinggi. Sistem ERP tidak memotong biaya teknologi informasi, tetapi telah meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi serta integrasi dan interaksi di seluruh usaha. Meskipun modul yang mendukung proses pesanan pelanggan dan manajemen keuangan memiliki frekuensi implementasi tertinggi, namun hasil kinerja yang terkait dengan area ini juga termasuk paling rendah, yaitu pengiriman tepat waktu, tingkat inventaris, dan manajemen kasnya. Namun, perusahaan tetap siap untuk melanjutkan dan memperluas fungsi ERP mereka. Luasan ini terutama berorientasi pada integrasi rantai pasokan. Nah, cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.